Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat Umum. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi yang ada di sini. Akan dijelaskan satu-satu oleh anggota rekan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wahid, bisa dipanggil Akbar atau bisa dipanggil Wahid. Saya dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi, absen 42. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza, absen saya 6. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Maulidia, absen 20. Perkenalkan, nama saya Ifratul Hasana, absen 18. Perkenalkan, nama saya Dina Talita Salsabila, namanya Dina, dipanggil Dina, absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza, absen saya 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hermeneutika. Baik, istilah hermeneutik mencakup dua hal, yaitu seni dan teori tentang pemahaman dan penafsiran terhadap simbol-simbol baik yang kebahasaan maupun yang non kebahasaan. Pada awalnya hermeneutika digunakan untuk menafsirkan karya-karya sastra lama dan kitab suci. Akan tetapi, dengan kemunculan aliran romantisme dan idealisme di Jerman, status hermeneutika jadi berubah. Istilah kedua merupakan kata benda. Kata tersebut mengandung 3 arti, yaitu yang pertama adalah ilmu penafsiran, yang kedua ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, dan untuk yang terakhir, yang ketiga, penafsiran yang secara khusus menunjuk pada penafsiran kitab suci. Saya Hikmatul Maulidia, absen 26, akan menerangkan tentang ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Yang pertama yaitu materialisme. Materialisme adalah pandangan ontologis yang menyatakan bahwa yang paling fundamental adalah materi. Segala non-materi adalah derivatif, turunan atau tidak nyata dalam perspektif tertentu. Kita akan mencoba membahas materialisme dengan bantuan positivisme, saintisme, marxisme, atomisme, dan lain-lain. Yang pertama yaitu ragam materialisme. Jadi yang pertama yaitu monisme materialisme. Monisme memandang bahwa hanya materi yang nyata, real secara ontologis. Selain materi adalah ilusi atau sekedar kesepakatan untuk memudahkan urusan tertentu. Segala realitas pada analisis akhir adalah susunan dari atom-atom dalam istilah kontemporer. Atom bisa bermakna kuantum atau partikel terkecil dari suatu materi. Yang kedua yaitu prioritas materialisme. Materi adalah paling utama. Meski realitas lain, misal idea adalah eksis tetapi mereka hanya turunan atau derivatif. Idea adalah hasil dari interaksi partikel-partikel di otak dengan struktur tertentu. Karena itu, dengan manipulasi materi di otak, kita juga bisa manipulasi pikiran atau ide dari orang lain. Pada analisis akhir, materi adalah paling real. Yang ketiga yaitu pluralisme materialisme. Pluralisme memandang banyak realitas sama-sama nyata secara ontologis. Materi adalah nyata, ide juga nyata. Begitu juga kesadaran, spirit, memori, dan lain-lain sama-sama nyata. Perkenalkan, nama saya Ifratul Hasana, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan histori. Histori perkembangan materialisme sudah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Menyebut bahwa seluruh realitas tersusun oleh air. Meski air adalah materi tampaknya, Thales bermaksud menyebut air sebagai metafora. Segala realitas adalah cair bagai air sehingga mudah berubah. Demokritus adalah pemikiran pertama yang membahas atom secara mendalam. Seluruh realitas
tersusun oleh atom, partikel-partikel kecil, dan void atau hampa. Dengan demikian, realitas tersusun oleh materi, atom, dan void. Karena void sejatinya adalah hampa, maka realitas adalah materi itu sendiri. Idealisme. Menurut Plato, idealisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa realisme terdiri dari jiwa dan pikiran. Idealisme merupakan aliran terpenting dalam perkembangan sejarah perkembangan manusia. Oleh karena itu, idealisme adalah aliran yang memandang sesuatu dengan sendirinya dan bersifat real. Ontologi pada aliran idealisme ialah hal-hal yang bersifat realitas atau nyata, seperti halnya spiritual dan mental pada manusia. Dalam dunia pendidikan, paham idealisme lebih menekankan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh besar sebelumnya yang sudah diuji. Metode penghafal adalah metode yang digunakan oleh paham idealisme. Hal-hal yang bersifat nyata dalam dunia pendidikan tidak lain yaitu sikap religius atau jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, kreatif, peduli lingkungan, peduli sosial, gemar membaca, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab yang telah dipaparkan oleh Pusat Kurikulum 2010. Maka dari itu, paham idealisme dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan dan tak terpisahkan. Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan suatu masyarakat dan memperoleh kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan kebudayaan masing-masing. Contoh pluralisme. Indonesia dikenal dengan keagamaan di mana sebagai keagamaan seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu diakui dan dihormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wahid. Saya bisa dipanggil Akbar atau bisa dipanggil Wahid. Saya dari absen 15. Saya akan menjelaskan apa itu aksiologi dalam ilmu filsafat. Aksiologi merupakan cabang filsafat atau cabang ilmu filsafat yang menjelaskan bagaimana seorang manusia menggunakan ilmunya. Pendapat lain mengatakan bahwa ilmu ini mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap suatu ilmu. Satu diantaranya adalah etika. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku-perilaku seorang, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Adapun sistem-sistem etika Pancasila sebagai sistem etika mendasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafizki, absen 43. Di sini saya akan menjelaskan apa itu egoisme dan altruisme. Dan yang pertama saya akan menjelaskan egoisme. Egoisme adalah sikap yang semuanya diukur dari kepentingan pribadi, self-interest. Suatu tindakan untuk mempertahankan pandangan atau bahkan kepemilikan atas dasar baik buruk yang berasal dari konsep diri bahwa pandangan atau kepemilikannya harus dipertahankan. Orang lain harus mengikuti. Egoisme berasal dari kata ego, yaitu konsep psikologis yang berkaitan dengan persepsi individu tentang dirinya sendiri yang berpengaruh pada tindakannya. Sobur psikologi. Seseorang yang selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri disebut orang egois. Dan yang kedua, interest. Dan yang kedua, altruisme.
Altruisme adalah sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami dari kelompok 2. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih, thanks for watching and see you.